nama saya Iren Fania dengan NIM 188225031. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang apa yang sudah saya tulis di blogspot sebelumnya, yaitu mengenai dosen yang menurut saya menarik perhatian saya dari kepribadiannya dan bagaimana cara mengajar dosen tersebut. Berikut adalah dosen yang saya pilih sebagai bahan UTS saya. Seperti yang sudah saya ceritakan di blogspot sebelumnya, beliau adalah Miss Rini Septa Anggraini. Beliau adalah dosen yang mengajar mata kuliah Prodi Bahasa Inggris, di mana jurusan saya yaitu Prodi Bahasa Inggris. Pada saat semester 1, dosen inilah yang menarik perhatian saya dan beberapa teman-teman saya. Beliau adalah dosen dalam listening dan reading pada saat semester 1. Dan sekarang kebetulan dosen ini juga mengajar di semester 2. Berikut adalah profil pendidikan dari Miss Rini. Miss Rini Septa Anggraini memiliki latar belakang pendidikan sebagai berikut, di mana beliau pendidikan bahasa Inggris pada IAIN Bukit Tinggi yaitu di Padang, lalu melanjutkan S2 pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Padang. Seperti yang dilihat pada PowerPoint berikut ini adalah salah satu foto dari, seperti yang dilihat dari gambar PowerPoint berikutnya, ini adalah salah satu gambar dari Miss Rini. Alasan saya memilih Miss Rini adalah, pertama, beliau adalah pribadi yang rendah hati, pribadi yang sabar, pribadi yang pengertian. Kenapa saya bisa mengatakan 3 pribadi tersebut secara garis besarnya? Karena pada saat saya bertemu dengan Miss Rini ini, beliau sangat-sangat sabar, lalu tidak pernah menyombongkan diri tentang apa yang sudah diraihnya selama beliau kuliah sampai bisa menjadi pribadi S2. Beliau juga anak yang pendiam, beliau juga orang yang pengertian, di mana misalnya kita ada tugas sebagai kita dari Prodi Bahasa Inggris, terkadang kita suka sibuk dengan kesibukan kita, entah itu kerja, entah itu real life. Beliau sangat-sangat memakluminya. Contohnya, bila kita tidak bisa datang pada saat kelas online, bila kita tidak bisa datang pada saat kelas offline, kita hanya bisa kelas online, beliau pun mengizinkan. Bila itu sangat-sangat terpaksa, entah itu karena lembur, atau misalnya ada beberapa teman atau saya yang mungkin anak sakit atau apa sehingga tidak bisa untuk menghadiri kelas offline. Kemudian beliau juga sangat sabar, di mana sabar yang dimaksud di sini adalah ketika mahasiswa atau mahasiswinya tidak mengerti dengan bahan yang beliau berikan, dia tidak pernah mengeluh untuk menjelaskan lagi dan tidak pernah marah. Tidak pernah marah bila kita tidak menangkap apa yang sudah diajarkan. Lalu maksudnya di sini rendah hati, yang seperti yang sudah saya katakan, beliau tidak pernah menyombongkan diri. Itulah yang membuat saya, kok bisa ada dosen seperti ini. Kemudian kita akan lanjut, di mana di sini adalah kisah inspiratif Miss Rini sendiri. Karena kebetulan saya seperti merasa penasaran dari dalam pribadi saya, di mana saya ingin tahu saya besar, apa sih yang membuat Miss ini termotivasi untuk menjadi seorang guru atau dosen. Jadi saya ingin mengenal lebih jauh apa sih yang membuat alasan beliau untuk tetap gigih menjadi seorang guru, di mana sebenarnya banyak
cita-cita atau jurusan kuliah yang lebih menarik dibandingkan menjadi guru atau dosen, di mana guru atau dosen itu mendedikasikan dirinya untuk orang-orang yang ingin belajar, bukan untuk kepribadian diri sendiri, bukan untuk keuntungan diri sendiri, lebih ke arah mengabdikan diri kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, membutuhkan segala hal yang bisa kita bagi dan berguna untuk orang lain. Berikut adalah foto dari beberapa pengalaman Miss Rini dalam perjalanan hidupnya kuliah sebelum beliau lulus dari kuliah. Ini adalah foto pada saat beliau di Padang, di mana beliau bersama beberapa teman-temannya ingin membuat sesuatu hal yang berguna. Ini saya dapat dari Miss Rini, dan pengalaman-pengalaman ini saya langsung tanyakan kepada Miss Rininya langsung. Ternyata beliau punya pengalaman yang benar-benar menyentuh hati saya. Jadi Miss Rini ini, alasan pertamanya dia memutuskan untuk menjadi guru atau dosen adalah dari latar belakang keluarganya sendiri, di mana ayahnya adalah seorang guru SD. Jadi ayah dari Miss Rini ini waktu itu di mana Miss Rini masih SD, ayahnya nih mengajak seorang anak, yaitu siswanya sendiri, yang bisa dibilang bandel, nakal, susah untuk diberitahu, dan mempunyai kelemahan dalam pelajaran. Padahal sebenarnya anak ini bisa, tapi banyak guru-guru yang mungkin menyerah terhadap anak ini. Nah, akhirnya oleh ayahnya Miss Rini dibawa ke rumah, bahkan menginap di rumahnya Miss Rini untuk diajarkan lebih jauh tentang apa sih pelajaran yang jadi kelemahan anak ini. Nah, di sini anak ini menjadi teman belajar Miss Rini dan kakaknya bersama-sama, karena anak ini tinggal di rumahnya Miss Rini dan tidur, bermain bersama Miss Rini dan kakaknya, jadi teman belajar. Hasil dari anak yang susah ini yang dibawa oleh ayahnya Miss Rini ini, pada suatu harinya tiba-tiba mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana anak ini yang tadinya susah, kelemahan, bahkan nilainya jelek, semenjak diarahkan oleh ayahnya Miss Rini, anak ini menjadi anak yang pintar, nilainya menjadi berkembang pesat. Nah, dari situ Miss Rini melihat, wah, ternyata dari profesi ayahnya itu bisa menjadi berguna untuk orang lain. Itu poin pertama yang Miss Rini kagum dari seorang guru, yaitu ayahnya sendiri, karena ayahnya adalah seorang guru SD. Dalam perjalanannya Miss Rini kuliah, beliau mempunyai prinsip di mana tidak perlu menjadi seseorang yang sukses tapi hanya untuk diri sendiri. Tapi kesuksesan untuk Miss Rini adalah ketika ia bisa membuat orang lain menjadi berguna dengan ilmu yang dia miliki, dengan pengetahuan yang dia miliki menjadi berguna untuk orang lain. Entah itu pelajaran-pelajaran yang mungkin orang lain tidak suka menjadi suka. Mungkin juga beliau lebih ke arah ingin memantapkan seseorang dalam menggapai cita-citanya. Pastinya tiap orang itu bila ingin mencapai suatu kesuksesan atau cita-cita perlulah sebuah basic mendasar, di mana guru adalah peran paling penting dalam hidup. Karena tanpa guru kita tidak mungkin bisa mengerti membaca dan menulis pada awal kita sekolah. Nah, dari situ Miss Rini menceritakan lebih jauh lagi kepada saya bahwa dia dan teman-temannya memutuskan ingin memajukan beberapa anak-anak di kotanya sendiri, yaitu di Padang. Apa nih yang akan kita buat? Dan beliau akhirnya bersama teman-teman yang memutuskan, seperti di gambar tersebut, membuat les gratis, free, di mana orang bisa mengikuti tanpa membayar sepeser. Awalnya Miss Rini dan teman-temannya, mereka mengira ini hanya akan diikuti oleh 20 atau 30 orang. Karena ya
pastinya semua orang pasti akan lebih memilih seorang pengajar yang sudah lulus kuliah dengan gelar yang bisa dibilang lebih lebih bisa dipercaya karena gelar. Ternyata hal yang dikagetkan adalah banyak sekali excited dari orang-orang, sampai 150 orang ingin ikut les tersebut. Entah itu les bahasa Inggris, les matematika. Jadi beliau dan teman-temannya mengarahkan untuk membagikan ilmu yang mereka dapat, yaitu bahasa Inggris dan matematika, di mana beliau dan teman-temannya masih duduk di bangku kuliah, tapi bisa mendapatkan apresiasi dari banyak orang untuk mengikuti les yang beliau selenggarakan bersama teman-temannya. Seperti di slide sebelumnya, di mana Miss Rini membuka les gratis di kampung halamannya. Pada saat saya menyimak apa yang sudah saya dapatkan dari Miss Rini, dari percakapan kami berdua, saya muncullah rasa ingin tahu saya. Saya bertanya pada Miss Rini kan, Miss, ada nggak part paling menyenangkan selama mengajar itu? Pasti adalah suka dukanya, Miss. Oke, aku mulai dulu ya dengan menyenangkan dulu deh, Miss. Mau denger yang enak-enak dulu. Lalu Miss hanya berkata, part paling menyenangkan sebenarnya banyak. Cuma saya lebih senang dan lebih bangga ketika saat siswa paham dengan materi yang diberikan oleh beliau. Seperti ada kebahagiaan tersendiri yang tidak terkira harganya. Beliau merasa jadi orang yang berguna dan bermanfaat buat manusia lainnya. Maksud dari kalimat ini adalah beliau mengajarkan orang lain dan orang lain itu mengerti. Itu seperti tak ternilai lah harganya, karena ternyata ilmu yang saya punya bisa berguna untuk orang lain, walaupun tentunya dengan proses yang sangat panjang, dari mengajarkan, terus juga dari merangkul orang tersebut. Pasti banyak beliau alami, di mana banyak orang-orang yang mungkin keras kepala atau mungkin susah untuk diarahkan, tapi ketika orang tersebut akhirnya bisa mencapai suatu titik di mana orang-orang ini mengerti dan di orang jadi dan menjadi guru juga, beliau tuh seperti kayak, wah, ternyata apa yang aku punya bisa berguna untuk orang lain. Pengetahuanku bisa aku berikan ke orang lain secara tidak langsung. Seperti itu. Kemudian pada saat saya bertanya pada Miss, apa sih duka-duka yang barusan kan part paling menyenangkan. Kalau dukanya apa nih, Miss? Yang saya tanya kepada Miss Rini. Miss Rini hanya membahas satu titik di mana beliau merasa di mana para guru atau dosen sering dibeda-bedakan oleh pemerintah kita, di mana pemerintah kita terlalu terbuai dengan profesi yang tinggi saja seperti pegawai negeri atau pebisnis dibandingkan guru-guru atau dosen-dosen, di mana bisa dinilai dari segi salary mereka, gaji mereka, kerja mereka yang pontang-panting menyiapkan tugas siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, seperti tidak dianggap sepadan dengan profesi-profesi lainnya, bahkan sering tidak diperhatikan dari segi ekonomi dosen tersebut, guru tersebut, tidak disepadankan dengan ilmu yang sudah diberikan oleh dosen atau guru. Padahal menurut Miss Rini sendiri adalah tanpa guru atau dosen tidak mungkin orang lain menjadi sukses, karena di balik kesuksesan seseorang ada guru yang berdiri di belakang mereka yang mengarahkan mereka dari usia dini sampai mereka bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Pasti tentulah membutuhkan peran dari guru atau dosen untuk bisa mencapai cita-cita mereka. Tidak mungkin seorang sukses, tidak mungkin seorang dengan cita-cita yang besar tanpa mengalami perjalanan pendidikan sebelumnya.
itu yang menjadi duka dari Miss Rini sendiri. Dari part paling menyenangkannya tentu adalah part paling menyedihkan. Yang menyedihkan itu yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Sekian presentasi PowerPoint saya mengenai profil dari dosen yang saya pilih selama perkuliahan ini. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan, atau ada salah dalam penyampaiannya. Saya Iren Fania dari Prodi Bahasa Inggris dengan NIM 188225031 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu.